أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حبب علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والأرواح عند الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baiklah, terima kasih kepada Ustadz Ibnu atas pembacaan doanya. Selanjutnya untuk menambah hangat suasana kita hari ini, kita mintakan sepatah kata dari kepala sekolah kita, Ustadz Imam. Kepada Ustadz Imam kami mohonkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita ucapkan selamat kepada Ustazah Adi dan Ustazah Nora yang telah sampai hari ini masih bertahan dalam mengikuti beberapa rangkaian, sudah jauh dalam mengikuti kegiatan dari kementerian kita, Kementerian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek, Mendikbudristek, di mana programnya adalah calon guru penggerak angkatan ke-6 Kota Parangpanjang. Yang kedua, kita ucapkan juga ucapan atau kita berikan juga ucapan semangat sampai akhirnya nanti menyelesaikan beberapa rangkaian, akhirnya nanti diberikan slot sebagai guru penggerak di Kota Parangpanjang. Yang ketiga, ucapan terima kasih banyak jazakallah kepada Ustazah yang berhadir pada siang hari ini atas undangan yang disampaikan oleh Ustazah kita kemarin, Ustazah Nora dan Ustazah Ade, terkait ini salah satu rangkaian dari pelaksanaan kegiatan Ustazah kita di program guru penggerak. Ya, ini ada namanya budaya positif. Budaya positif. Sama sepertinya kita juga kayak diseminasi lah. Ini juga ucapan terima kasih dari kami sebagai guru. Ini juga salah satu modal yang mungkin kami perlukan dari ustazah atau ustazah yang sudah mengikuti program guru penggerak di Kota Parangpanjang hari ini sampai hari ini. Jadi ucapan selamat, ucapan semangat, dan ucapan semoga setelah ini mencapai tujuannya dan menjadi guru penggerak di Kota Parangpanjang. Adapun kesan mungkin mari ustazah
kita ikuti kegiatan kita pada hari ini. Ini tidak hanya sekedar kita hadir di sini, tapi cukup banyak pengetahuan-pengetahuan yang dapat kita terima dari ustazah kita yang telah mengikuti program guru penggerak. Cukup banyak, sangat banyak malah. Dari paparan dari pengawas, kepala dinas, dan perpanjangan tangan dengan program guru penggerak ini cukup sangat banyak modal pendidikan yang dapat kita laksanakan untuk diri kita sebagai guru minimal, apalagi untuk satuan pendidikan kita, sekolah kita. Terakhir, semangat, tetap semangat ustazah, dan juga ucapan terima kasih banyak kepada ustazah-ustazah yang sudah hadir pada siang hari ini. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Imam atas sepatah kata sebagai penyemangat bagi kami. Berikutnya kita langsung saja masuk ke dalam sesi berbagi. Kali ini insya Allah kami akan membawakan beberapa materi yang kami dapatkan dari dari pendidikan guru penggerak, dan kali ini submaterinya itu berjudul budaya positif. Untuk itu kami mintakan kepada Ustazah Ade untuk memulai sesi berbagi kita pada hari ini. Kepada Ustazah Ade kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berdiri, Ustaz. Kami dari CGP Angkatan 6 akan berbagi pemahaman tentang modul budaya positif. Baik, sebelum kita masuk pada materi, ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah Ustadz dan Ustazah setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Ustadz dan Ustazah? Setuju? Setuju. Okay. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Ustaz Geri? Setuju juga. Oke. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke. Nah, pertanyaan ini akan kita jawab dalam rangkaian pemahaman kita berikutnya. Yang akan kita bahas di sini yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ini bagi Anda pribadi ketika mendapatkan modul ini, wah, modal sekali ini gitu. Karena terbayang langsung keadaan kita di SMPT Al-Hijrah. Lanjut, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Ana sebelumnya mau minta Ustaz dan Ustazah berpasangan dulu. Satu sebagai si A yang mengepalkan tangan karena dia mengenggam sesuatu yang sangat penting. Satu sebagai si B yang mencoba sekuat tenaga untuk meminta agar si A membuka kepala tangannya. Bisa kita laksanakan berpasangan, Ustaz dan Ustazah? Boleh menghalalkan segala cara di sini. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap kalau ada uangnya. Apa saja agar si A ini bisa membuka kepala tangan. Oke. Yang punya kepala tangan anggap bisa memegang sesuatu yang berharga. Kepala, satu saja yang mengepal, satu sebagai orang yang merayu. Jadi si A yang mengepal, si B nya merayu. Anak kepala. Satu saja. Anak kepala. Oke, kita lihat belum ada yang mau membuka kepala tangannya walaupun sudah dirayu dengan kue ini. Tadi dirayu di saat dia orang. Tadi dirayu saat dia orang. Tunggu bro. Menghalalkan segala cara. Berikan HP sama Sario. Nah, bisa padil banyak gores lah. Nama saya memiliki masih kurang merayu.
Mana saya belum Ayo, yang masih single-single, coba dilatih kerayuan maut, kerayuan gombal. Ya, Anda lihat di sini tidak ada yang mau membuka kepala tangannya. Oke, Anda mau bertanya kepada salah seorang yang tidak mau membuka kepala tangannya, siapa ya? Oke, Ustazah. Kenapa Ustazah Meta tidak mau membuka kepala tangan? Mana kok? Bisa gimana? Gue deh gitu. Yang pertama, karena kan tadi yang dikatakan kalau yang kita kepal itu adalah sesuatu yang berharga. Ketika sesuatu itu berharga, maka otomatis harus kita jaga baik-baik. Yang pertama, yang kedua mungkin Raga buka pipi kurang mempan. Nah, oke. Pertanyaan yang muncul adalah siapa sebenarnya yang mengontrol membuka tangan atau menutup tangan itu? Siapa yang punya kendali membuka dan menutup tangan itu? Siapa? Orang yang mengepalkan tangan. Berarti diri kita sendiri. Itu kaitannya dengan materi kita, Ustazah. Jadi yang bisa mengontrol diri kita adalah hanya kita sendiri. Nah, ini disampaikan oleh seorang psikolog pendidikan, Dr. William Glaser. Dia memberikan teori kontrol dikenal dengan ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Tidak bisa seorang guru memaksa mengontrol seorang murid itu. Kalau menurut teori kontrol itu tidak bisa. Adapun yang nampak ketika ustadz dan ustazah berhasil mengontrol murid, itu karena si murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh si guru. Itu ilusi yang pertama. Yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini biasanya ketika kita membuat anak merasa bersalah, itu akan muncul dialog negatif pada dirinya yang membuat dia berpikiran buruk tentang dirinya sendiri. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi biasanya guru memberikan bujukan untuk sebagai bentuk dia mengontrol murid. Namun ketika si murid sadar kalau dia itu dibujuk, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia menolak bujukan itu. Yang kedua, dia bergantung dengan bujukan-bujukan itu. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini seringkali ditemui bahwa seorang guru memaksa, padahal tidak ada satupun orang yang bisa memaksa orang lain menurut teori kontrol. Selanjutnya, diminta kita merubah paradigma kita stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara menurut teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Jadi perilaku yang ditampilkan murid-murid kita itu memiliki sebuah tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kalau tidak bisa dibujuk lagi dipaksa, itu stimulus respon. Sebenarnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang stimulus respon, dia model berpikir menang kalah, gurunya menang, muridnya kalah. Sedangkan yang teori kontrol, win-win solution atau model berpikir menang-menang. Nah, ini kerangka berpikir disiplin positif. Jadi disiplin positif itu terbentuk dari kerangka-kerangka ini, Ustaz. Yang pertama, itu tadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dengan ini akan muncul makna disiplin diri. Semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku itu didasari oleh teori motivasi. Nanti menghasilkan nilai kebajikan universal. Kemudian model berpikir menang-menang. Ada 5 posisi
fungsi kontrol yang harus dijalani guru, dan realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini menyangkut dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Semua ini nanti akan kita jelaskan satu persatu. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Ustadz Dino, menurut Ustadz Dino, apakah makna disiplin? Yang terbayang kalau ada kata disiplin, taat peraturan, patuh. Zadina? Perilaku yang sesuai dengan aturan. Nah, sekarang kita coba melihat apa sebenarnya disiplin itu. Disiplin itu sebenarnya artinya belajar, bukan patuh pada peraturan. Ini diteruskan lagi ke muridnya Socrates dan Plato. Disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang ia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, seperti yang disampaikan Ustaz Dino tadi. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, jauh sekali. Kita selama ini berpikir disiplin itu patuh, taat peraturan. Peraturan harus dipatuhi. Melanggar dapat hukuman. Nah, sebenarnya disiplin itu proses belajar, Ustazah, supaya dia menuju sebuah tujuan, apa yang ia hargai, yang akan kelak memunculkan nilai-nilai kebaikan. Nilai kebaikan itu dikenal dengan nilai kebajikan universal. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, artinya lintas bahasa, suku, agama, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak di Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini sudah digaung-gaungkan oleh kepala sekolah, oleh guru BK. Apa saja itu, Ustazah, profil pelajar Pancasila? Ya, bertakwa. Nah, terus kita tanya Ustaz lagi. Apa lagi Ustaz? Profil pelajar Pancasila. Ayo Ustaz. Oke, lebih aja lah. Lanjut. Berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Mandiri, ya benar sekali. Ini harus kita mulai kita ya pahami, kreatif juga. Bernalar kritis. Itu dia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong. Nah, ini harus tahu kita Ustazah, karena kita pun akan bergerak ke kurikulum Merdeka nanti yang memuat profil pelajar Pancasila. Ini tagline sekarang gitu. Pemuatan project profil pelajar Pancasila gitu ya. Jadi semua ini adalah bentuk nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia. Namun nilai kebajikan itu ada banyak instansi atau lembaga yang juga membuat nilai-nilai kebajikan. Contohnya ini lebih rinci, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan semuanya. Kemudian ada lagi dari IHF, ada 9 pilar karakter: cinta Tuhan, kemandirian, kejujuran, hormat, toleransi, kedamaian. Ini juga dari The Virtuous Project, ada banyak lagi sebenarnya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu sudah mulai dikembangkan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Lanjut, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Dalam menegakkan peraturan di sekolah, biasanya kita tahu ada hukuman dan penghargaan. Kita lihat dulu. Teori motivasi perilaku manusia itu ada dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau eksternal itu yang pertama untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Misalnya
Datang ke sekolah, alasan kita datangnya tepat waktu jam 7 karena takut ditegur kepala sekolah. Itu motivasi eksternal itu Ustazah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kita datang ke sekolah tepat waktu karena ingin mendapatkan pujian dari kepala sekolah contohnya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Inilah yang disebut motivasi internal. Jadi pertanyaannya begini, jikalau datang tepat waktu bukanlah sebuah peraturan bagi kita, tidak ada yang akan memarahi ustazah kalau datang tepat waktu, tidak akan ada juga yang memberi penghargaan kepada ustaz dan ustazah tepat waktu. Apakah ustaz dan ustazah akan hadir tepat waktu? Itu pertanyaannya. Akan ana lempar mic ini untuk dijawab. Jadi, apakah ustaz dan ustazah akan datang tepat waktu? Jika tidak ada peraturan datang tepat waktu, tidak ada yang menegur, tidak ada yang beri hukuman, apakah yang akan ustaz dan ustazah lakukan? Zayuri. Kalau dari saya pribadi tetap akan datang tepat waktu, karena dengan kita biasakan untuk datang tepat waktu, maka akan menjadi suatu kebiasaan yang tidak ada dampaknya. Maksudnya itu kita biasa melakukan hal itu, jadi kita akan terbiasa tanpa ada imbalan atau apapun dari eksternal. Terima kasih, kita beri tepuk tangan kepada Zahyuri Ustazah. Itu salah satu motivasi internal, motivasi intrinsik yang muncul dari Zahyuri, karena dia menginginkan dirinya menjadi terbiasa datang tepat waktu. Nanti imbasnya apa? Kawan melihat Zahyuri datang tepat waktu, mudah-mudahan tergerak hatinya. Murid-murid melihat Zahyuri datang tepat waktu, mudah-mudahan juga tergerak hatinya, menjadikan Zahyuri teladan yang datang tepat waktu. Nah, kita beranjak ke istilah merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Dalam penegakan peraturan kita mengenal istilah reward dan punishment, penghargaan dan hukuman. Tapi tahukah Ustaz-Ustazah kalau sebenarnya penghargaan dan hukuman itu sifatnya sama? Jadi muncullah istilah dihukum oleh penghargaan gitu. Yang pertama, kenapa dihukum oleh penghargaan? Itu pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Pengaruh jangka pendek seperti ini. Kita memberikan reward kepada anak misalnya, maka si anak akan beranggapan kalau menyelesaikannya itu hanya jika ada reward. Kalau rewardnya sama terus diberikan, dia bosan, jadi tidak ada efeknya lagi. Kemudian penghargaan yang menghukum. Penghargaan menghukum ini ketika sistem ranking contohnya. Nomor 1, nomor juara 2, juara 3. Si juara 2 ini akan menghukum dirinya bahwa dia merasa tidak mampu untuk sampai ke nomor 1, ranking 1. Ataupun misalnya dia biasa juara 1, tiba-tiba jatuh ke nomor 2. Dia akan menghukum dirinya sendiri bahwa dia tidak mampu lagi bertahan di nomor 1 gitu. Yang selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Contohnya mengurangi ketepatan, misalnya di kelas kita adakan kuis, hadiahnya coklat. Nah, karena mengharapkan si coklat, jadi si anak ini buru-buru sehingga tidak tepat lagi menjawab soal kuis. Jadi penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Ini ketika ada juara-juara tadi. Mungkin ada yang tidak pernah juara, jadi iri gitu. Tidak disampaikan, tidak semuanya juga ini. Akan ada beberapa, pasti ada anak yang merasa iri, tapi tidak disampaikan. Akhirnya mereka buat kelompok-kelompok gitu. Penghargaan merusak hubungan. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas dan kreativitas, mematikan kreativitas. Jika penghargaannya biasanya 10.000 kita kasih, tiba-tiba kita kasih 5.000, nah, nanti dia juga malas-malasan, kualitas turun, kreativitas turun. Itu. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi begini, ketika anak, contohnya misalnya anak TK belajar membaca, itu, dia berhasil membaca, lalu dia bersorak hore.
dan kita secara langsung mengintervensi dan mengasih selamat gitu. Artinya kita merenggut rasa bahagia dia ketika dia berhasil membaca gitu, Ustazah. Jadi biarkan dia bahagia dulu, karena kegiatan yang seperti itu bisa mengurangi motivasi intrinsiknya. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit hati, sakit fisik. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan bagi konsekuensi. Nah inilah hukuman nanti pada ujungnya membuat anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi, anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman untuk sementara dan diasingkan. Jadi ini adalah bentuk hukuman dan konsekuensi. Coba kita tes sedikit. Ini, Anda gilir aja ya Ustazah. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Apakah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang, Meta. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, Sayuri. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, Zahina. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, Saimah. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan ini ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak pakai sepatu hitam. Rio? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit PJOK. Oh iya, saya kira. Hukuman. Oke, mari kita lihat. Nih, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat ke sekolah itu adalah bentuk hukuman karena tidak akan berefek pada si anak walaupun 100 halaman dibuat. Lari mengelilingi lapangan basket itu karena terlambat hadir, tidak menyelesaikan masalah juga, maka itu disebut hukuman. Murid diminta push up 15 kali adalah hukuman. Mengganti kertas itu adalah bentuk konsekuensi karena dia telah mencoret-coret kertas temannya. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Murid tidak mengenakan sepatu itu hukuman. Nah, lari 2 kali karena terlambat pada pelajaran PJOK ini bentuk konsekuensi karena ini mengganti pemanasan dia yang dia lewatkan 10 menit. Selanjutnya di budaya positif ini, disiplin positif, kita diarahkan untuk melakukan restitusi. Berbeda dengan hukuman dan konsekuensi karena ini kalau konsekuensi dia identitas suksesnya hanya netral. Kalau restitusi itu positif karena di sini murid belajar memecahkan masalah. Dan pada ujungnya murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tekanannya itu murid sendiri yang memperbaiki kesalahannya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ada 9 ciri restitusi, yaitu belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, bukan paksaan, terus melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya, proses ini kita bentuk dulu sebelum kita melakukan restitusi, kita bentuk dulu sebuah keyakinan kelas.
Mengapa tidak peraturan saja istilahnya? Mengapa harus keyakinan kelas yang menjadi istilah? Ini pertanyaannya seperti ini Ustazah. Coba dijawab. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendari kendaraan roda 2, Ustaz Wandi? Untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, Ustaz Fadil? Untuk menjaga kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan, Ustaz Dino? Disiplin. Oke, jawaban-jawaban dari Ustaz-Ustaz tadi adalah suatu bentuk keyakinan dalam diri Ustaz-Ustaz. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang daripada harus mengikuti peraturan-peraturan. Nah, jadi kesadaran Ustaz Wandi demi keselamatan katanya itu adalah sebuah nilai kebajikan dalam diri Ustaz Wandi. Sementara kita selama ini bergerak di peraturan kelas. Sebenarnya harus dijelaskan dulu kepada anak-anak kita, Ustazah, peraturan kelas ini tujuannya apa? Keyakinan apa yang dimiliki dari peraturan kelas yang kita bentuk? Misalnya, Anda lihat tuh di kelas 8 punya peraturan kelasnya Zadina ada datang tepat waktu, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, itu kita jelaskan. Tidak boleh buang sampah sembarangan, itu keyakinan kita menjaga kebersihan. Harus dijelaskan kepada murid. Lalu jika keyakinan kelas ini bergerak dalam satu komunitas kelas akan menciptakan lingkungan yang positif. Jika lingkungan positif ini terus berlanjut, maka akan lahirlah budaya positif di sekolah kita. Ini dia keyakinan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, ini peraturan kelas, ini kesepakatan kelas. Sementara yang ini adalah bahasa-bahasa dari keyakinan kelas. Kami murid yang semangat belajar. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, kita serahkan kepada peserta didik kita, bisa dengan tabel T atau tabel Y seperti ini. Ini sudah Ana contohkan pada kelas 8. Kelas 7 itu mereka membuat keyakinan sopan di sini. Nilai yang dihargai oleh Aizat itu sopan. Dia membuat sendiri sopan. Tampak sepertinya Aizat membuat menyapa guru ketika bertemu. Ini lahir dari mereka sendiri, Ustaz. Kemudian menyalami guru ketika sesudah dan sebelum belajar. Ini dari Aizat tadi. Tidak tampak seperti sopan, jadi tidak dikatakan sopan jika tidak menyapa guru ketika bertemu, katanya. Tidak menyalami guru sebelum dan sesudah belajar. Ada lagi di sini sabar. Tampak sepertinya bersabar ketika teman mengganggu saya, mengganggu anak. Tidak tampak sepertinya jika dia tidak bisa menahan amarah, ditulisnya di sini. Tidak bisa menahan amarah. Jadi ini bentuk keyakinan yang dibuat oleh Aizat. Tinggal kita nanti mengumpulkan semua lembaran ini, kita ambil garis besarnya yang sering muncul. Jadi terbentuklah sebuah keyakinan kelas. Jika terjadi pelanggaran, maka kita lakukan restitusi dengan mengingatkan mereka kembali tentang keyakinan yang mereka buat ini. Ini contohnya, hormat. Tampak sepertinya datang tepat waktu, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam, mengucapkan terima kasih. Tidak tampak sepertinya datang terlambat, acuh, tak acuh kepada teman dan guru, dan tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Oke, pertanyaan selanjutnya akan Ana gilir lagi. Kira-kira keyakinan kelas apa yang dituntut di sini, Ustazah? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sampai siapa tadi? Tadi lagi.
nilai apa yang kita harapkan, keyakinan apa yang kita harapkan di situ. Atau Adit? Atau dibantu Samita? Apa Samita? Bertanggung jawab, oke. Dilarang mengganggu orang lain, Ustaz Fadil. Hormat, oke. Hadir 15 menit sebelum belajar dimulai, Sadinor. Disiplin, dilarang melakukan kekerasan. Nilai apa kira-kira? Nilai kemanusiaan, nilai sosial. Sosial, dilarang menggunakan narkoba, Imam. Kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, saya. Sosial, gunakan masker, Badina. Kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, mari kita lihat. Nah, ini dia jawabannya. Ada yang tepat, keselamatan, kesehatan, benar, menghormati orang lain, bersabar, gitu ya. Dilarang menggunakan kekerasan itu keselamatan, menghormati orang lain, gitu. Inilah peraturan yang kita tuangkan biasanya, dan inilah keyakinan kelas yang seharusnya ada pada anak-anak kita. Selanjutnya untuk kebutuhan dasar manusia ini, anak yang kebutuhan dasarnya terpenuhi, maka dia akan siap menerima pembelajaran di sekolah. Dan ini anak serahkan kepada Zanora untuk melanjutkan sesi elaborasi pemahaman kebutuhan dasar manusia. Baiklah, terima kasih kepada Zahande. Yang berikutnya, setelah kita memahami tentang restitusi, tentang hukuman, tentang konsekuensi, sebenarnya kan ketika kita ingin memberikan restitusi kepada peserta didik kita ingin berarti kita ingin memberikan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita tersebut. Jadi sebelum kita mampu memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan, kita harus memahami dulu sebelumnya sebenarnya apa aja sih yang dibutuhkan oleh peserta didik kita tersebut. Maka sebenarnya pada dasarnya dari sekian banyak kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik, kita sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar yang dibutuhkan dan harus dipenuhi oleh kita sebagai guru. Nah, ini yang 5 itu, Ustazah. Yang pertama, kebutuhan yang paling dasar yang harus kita penuhi itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Peserta didik kita kalau nggak hidup, jadinya gimana? Jadinya kita ngajar benda mati kan? Jadi untuk apapun kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik kita untuk mampu bertahan hidup harus dapat kita penuhi. Yang kedua, dalam porsi yang sama ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Nah, rasanya mungkin bosan juga ya kalau ustazah hanya melihat kami aja yang menjelaskan. Jadi hari ini kami mengundang seorang narasumber yang hebat untuk membantu kita untuk menjelaskan tentang apa itu kebutuhan dasar manusia. Nah, silakan disimak dulu Ustazah videonya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Di hadiah Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita
ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut tidaklah seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut dan dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menunjukkan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kenyamanan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandal, dan papan ini. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka sedang bersekolah di sekolah yang kotor atau bila rumah mereka sedang hias? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar yang sifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga
murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan kebenaran mereka dan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah diri sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa empati. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap-kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan, maka guru harus mencari tahu alasan dan mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha
Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, demikian penjelasan lebih detail ya tentang 5 kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh kita. Nah, ketika seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ketika ada salah satu atau lebih dari kebutuhan dasar dari murid yang tidak terpenuhi, maka biasanya akan muncul perilaku negatif atau perilaku yang menyebabkan kerusakan bagi murid ataupun lingkungan di sekitarnya. Maka ketika hal tersebut terjadi, maka guru harus dapat memposisikan dirinya sebagai dalam posisi kontrol yang tepat untuk dapat memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi tadi. Maka dalam teori posisi kontrol sebenarnya ada 5 posisi kontrol yang paling sering kita gunakan sehari-hari dalam menghadapi perilaku negatif dari murid kita. Nah, yang 5 itu diantaranya yaitu yang pertama sebagai penghukum, atau yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini kita bisa bedakan ada 3 identitas yang bisa kita harapkan. Ada 2, yang pertama penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu kita kategorikan sebagai identitas yang gagal. Yang kedua sebagai teman dan pemantau itu kita artikan sebagai identitas yang berhasil, tapi itu adalah mengontrol dengan menggunakan motivasi ekstrinsik. Jadi kita belum berhasil untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari murid kita. Yang terakhir yang diharapkan dari kita sebagai guru adalah untuk mampu mengambil posisi sebagai manajer, untuk mampu mengontrol tingkah laku murid kita sebagai manajer. Apa yang membedakan satu sama lainnya dari 5 posisi kontrol ini? Yang pertama, kalau sebagai penghukum, maka sebagai penghukum bisa kita lihat kalau ketika kita menghadapi kesalahan murid, kita biasanya akan body language kita akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, dan melakukan hal-hal negatif lainnya yang dapat merusak kepribadian murid kita. Yang kedua, ketika kita sebagai membuat orang merasa bersalah, biasanya itu kita lakukan dengan berceramah atau mengatakan seharusnya kamu begini loh, atau seharusnya, atau ibu kecewa sekali dengan kamu hari ini. Itu biasanya kita mengambil posisi sebagai si pembuat merasa bersalah. Kita membuat murid kita merasa bersalah atas tindakan yang dia lakukan. Yang kedua, yang ini biasanya adalah posisi yang favorit sebagai teman. Biasanya kita akan membantu murid untuk lolos dari konsekuensi yang harus dia hadapi ketika melakukan kesalahan. Kenapa? Karena kita ingin dianggap sebagai teman. Kita takut untuk dinilai negatif oleh murid kita. Maka kita memposisikan diri sebagai teman. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Yang pemantau ini biasanya adalah memanfaatkan data-data yang sudah ada, yang tersedia di lapangan. Kesalahannya ini berarti konsekuensinya ini. Antum sudah 3 kali terlambat, berarti antum harus begini. Jadi biasanya kita mengambil tindakan berdasarkan data-data atau kesalahan yang terjadi di lapangan. Sedangkan yang terakhir sebagai manajer, kita biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menggali lebih lanjut apa yang sebenarnya tujuan dari tindakan murid kita, alasannya, dan bagaimana solusinya.
Kemudian kenapa dikatakan posisi manajer sebagai posisi yang tujuan kita sebagai guru? Karena kita berkaca dari dampak yang diakibatkan dari setiap posisi kontrol ini. Ketika kita mengambil posisi sebagai seorang guru hukum, maka murid kita tidak akan berkemungkinan besar akan mengulangi lagi kesalahannya. Ketika kita mengambil posisi sebagai pembuat merasa bersalah, maka murid kita akan merasa rendah diri. Dia akan kehilangan dari 5 kebutuhannya itu, dia akan kehilangan powernya. Kemudian ketika kita mengambil posisi sebagai teman, maka murid kita akan menjadi lemah dan bergantung kepada kita. Dia hanya akan berbuat baik ketika kita yang tampil sebagai gurunya. Ketika guru lain yang tampil, murid kita tidak akan menunjukkan perilaku yang baik lagi. Kemudian ketika kita mengambil posisi sebagai pemantau, maka dia ini kembali lagi hanya murid kita bersikap baik hanya untuk mendapatkan reward aja. Motivasinya tetap intrinsik. Ketika tidak ada reward, ya dia kembali lagi untuk berbuat negatif. Sedangkan kenapa kita harus berusahakan untuk berada di posisi manajer? Karena ini posisi manajer akan membuat murid kita untuk mampu secara mandiri mengevaluasi tindakan tingkah lakunya dan memenuhi kebutuhannya secara mandiri yang dapat dia lakukan pada akhirnya tanpa bantuan orang lain. Gitu. Nah, coba kita tebak, kalau seorang guru mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, itu kira-kira posisi kontrol yang mana yang diambil oleh si guru? Zayuri sebagai teman. Ada saudara yang lain? Membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, itu kita mengambil posisi kontrol sebagai siapa? Penghukum. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Sebagai teman, ada yang bilang teman, ada yang membuat penyesalan. Yang kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Kita lihat. Nah, jadi ternyata ketika kita bilang Ustazah kecewa sekali dengan antum, maka sebenarnya kita berusaha untuk memantik rasa bersalah dari siswa kita. Kamu tidak pernah benar melakukannya, kita menghukum. Lakukan demi ibu, itu teman. Mengiming-imingi dengan stiker bintang sebagai pemantau, kemudian menyelesaikan. Kalau kita bertanya bagaimana kita menyelesaikan masalah ini, itu kita sudah menggali lagi ya motivasi intrinsik dari murid kita sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu sebagai penghukum. Nah, jadi dari 5 posisi kontrol tadi, maka yang bisa, kalau seandainya kita belum mampu kalau sebagai manajer kita tidak mampu untuk menyelesaikan masalah dari siswa kita boleh mundur 1 langkah untuk kembali sebagai pemantau. Walaupun memang diharapkan posisi yang kita ambil adalah idealnya sebagai manajer, tapi kan kadang-kadang situasi di lapangan tidak bisa kita kendalikan ya Ustazah. Maka ketika sebagai manajer kita tidak berhasil menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa kita, maka kita boleh kembali ke dalam mode pemantau. Tapi tetap manajer adalah tujuan kita yang terakhir. Nah, ketika kita menyelesaikan masalah dengan mengambil posisi sebagai manajer,
maka ada yang namanya segi 3 restitusi yang dapat membantu kita, membantu murid kita untuk menemukan solusinya sendiri. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Jadi ada 3 tahap yang dapat kita lakukan ketika kita ingin membantu murid kita untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang dia hadapi. Yang pertama, sebelum kita memulai mencari solusinya, kita dapat menstabilkan identitas si murid tersebut. Nah, gurunya sebelumnya kita dapat berkata kepada murid kita, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, atau bapak ibu juga berbuat salah. Yang pertama, yang intinya sebelum kita menggali lebih dalam, kita harus stabilkan identitasnya. Kita pahami bahwa setiap tindakan murid kita memiliki tujuan. Setiap manusia punya kesempatan untuk berbuat salah dan memperbaiki kesalahannya tersebut. Kemudian setelah identitasnya stabil, kita validasi atau kita akui apa kebutuhannya yang kurang. Kita bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Atau kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Atau apa yang penting bagi kamu sehingga kamu melakukannya. Kita cari tahu dulu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh peserta didik kita. Kemudian setelah kita mengetahui apa yang dia butuhkan, maka kita kembalikan kepada murid kita apa keyakinan yang dia pegang dan apa yang telah dia langgar. Ya, maka penting bagi kita sebelum kita memulai proses pendidikan, kita membuat keyakinan kelas bersama dengan murid kita. Jadi ketika murid kita melakukan sebuah perilaku negatif, kita dapat menanyakan lagi apa nilai yang dipercaya oleh kelas kita atau oleh sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, bagian mana nilai-nilai yang mana yang antum langgar. Nah, mungkin dari penjelasan saja belum tergambar ya Ustazah bagaimana caranya kita melakukan restitusi. Jadi berikut kami sediakan salah satu contohnya. Ketika ditelusuri, ternyata Lutfi dan Aska sebagai petugas piket tidak menyapu kelas terlebih dahulu sebelum pulang. Hal ini membuat tidak nyaman kegiatan belajar pada jam pelajaran pertama. Agar kejadian serupa tidak terulang, maka guru memanggil Lutfi dan Aska setelah jam pelajaran usai. Lutfi, Aska, apakah itu kenapa sudah memanggil Antum? Kira-kira apa alasan sudah memanggil Antum? Kemarin saya setelah sekolah kami tidak piket lah. Terus pada jam pertama pelajaran itu kami gunakan untuk mesin kerja. Coba Lutfi dan Aska ceritakan kenapa Lutfi dan Aska tidak piket kemarin. Kemarin karena kemarin itu hari hujan lah. Tuan ingin cepat
pada jam pelajaran IPA, Nizam tertidur di kelas sehingga Nizam terlambat mengumpulkan tugas latihan yang diberikan oleh guru. Pada pertemuan berikutnya, Nizam minta izin ke kamar kecil pada gurunya dan kembali lagi setelah 30 menit. Guru yang mengamati perkembangan belajar Nizam meminta Nizam untuk menemui dirinya ketika pulang sekolah nanti. Ini sering terjadi di kelas kita nih, saudara. Apa kabar Nizam? Mari kita ngobrol sebentar ya Nizam. Begini, setelah perhatikan beberapa kali pertemuan dalam pelajaran IPA, Nizam sepertinya kurang fokus dalam pembelajaran. Kemarin Nizam tertidur di kelas ketika mengerjakan tugas IPA. Nah tadi Nizam izin keluar kepada ustazah dan kembalinya setelah 2 menit. Nizam kenapa? Ada yang bisa Nizam ceritakan? Nah, memang kebiasaan ini bikin kamu ngantuk ya. Setelah mengerti maka kita harus keluar mencari ustazah supaya kita kembali ke kelas dengan semangat. Baiklah, ternyata kita memiliki kegiatan belajar yang melibatkan aktivitas bergerak. Dan apakah tindakan itu sudah ada tepat? Apakah hal demikian bisa diperbaiki? Nah, mari kita kembali kepada keyakinan kita. Apa yang membuat ini? Jika untuk keyakinannya, apakah aku mau memperbaikinya? Apa yang harus aku lakukan untuk memperbaikinya? Terima kasih Nizam, Ustazah menghargai usaha Nizam untuk memperbaiki diri. Semoga setelah ini Nizam lebih aktif lagi di kelas dan semangat dalam mengikuti kegiatan belajar. Ya, seperti itulah kira-kira kalau kita melakukan proses restitusi dengan berpedoman pada segitiga restitusi ya Ustazah. Dan restitusi ini sebenarnya tidak hanya ditargetkan untuk menyelesaikan masalah murid kita saja, tapi kita sebagai sesama guru atau sebagai sesama rekan guru pun boleh menerapkan segitiga restitusi ini ketika kita ingin menyelesaikan sebuah masalah. Tapi kalau harus dengan proses segitiga restitusi itu panjang sekali Ustazah, habis pula waktu kita dengan segitiga restitusi nanti gitu. Jadi kadang-kadang ada beberapa kasus yang bisa kita intervensi sebelum kerusakannya semakin besar. Nah, maka dikenalkanlah ada yang istilahnya intervensi 30 detik. Jadi sebelum seandainya kita menilai ini seharusnya bisa kita atasi lebih awal, maka intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Jadi kita bisa aja ambil jembatan cepat dengan intervensi 30 detik ini. Jadi ketika murid kita melakukan sebuah perilaku negatif, kita bisa saja menyapa, kemudian menanyakan, apakah kamu ingin berbuat lebih baik atau
apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Ini pertanyaan-pertanyaan ini dapat kita gunakan. Oke, baiklah, Ustazah, dari pemaparan yang sudah kami berikan sebelumnya tentang segitiga restitusi, tentang disiplin positif, tentang budaya kelas, dan sebelumnya, apakah ada yang Ustazah ingin tanyakan sebelumnya? Silakan. Ustaz Dino, ada yang ingin ditanyakan? Boleh, Ustaz Dino. Oke, pada Ustaz Dino kami persilakan. Ini presentasi yang sudah bilang sebelumnya. Terima kasih waktu ada maaf. Tadi sudah saya presentasikan apa yang sudah tampilkan. Pertengahan konsep dasar antara motivasi dan punishment, itulah motivasi dan punishment ini hukuman kok sama gitulah antara motivasi dan punishment ya, reward antara punishment itu kok sama gitu. Pada dasarnya itu hukuman, berarti hukuman itu bisa secara logikanya tujuannya buat seseorang itu jerat terhadap apa yang dilanggarnya. Punishment atau hukuman yang kita artikan. Jadi kok sama tadi Ustazah bilang tadi kok sama antara reward dan punishment. Dan segi apanya itu kok sama gitu. Mungkin itu ya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Dino. Kenapa punishment dan reward jadi sama, jadinya sama-sama berefek ke murid gitu. Ternyata setelah diteliti gitu Ustaz Dino oleh Alfikon ini, ternyata penghargaan itu memberikan efek juga kepada si anak gitu. Selama ini kan kita hanya berarti kalau kita berikan penghargaan berarti anak ini telah diapresiasi kemampuannya. Nah, kebanyakan dari itu rupanya memberikan efek-efek tertentu. Makanya ada istilahnya dihukum oleh penghargaan gitu. Ada yang pengaruh jangka pendek, jangka panjang, penghargaan yang hukum. Kalaupun kita tanya nih aplikasi kepada anak-anak kita sekarang, anak yakin salah satunya ada efek dari pemberian penghargaan ini. Contohnya saja nih dulu nih saat itu waktu beberapa tahun yang lalu, Ana biasanya ngasih reward duit 1.000.
Lama-lama 1000-nya Zah katanya. 1000 terus Zah katanya kan. Nah jadi rasanya setelah belajar ini, oh masuk, berarti benar penghargaan itu kadangkala jadi tidak efektif gitu. Ada kalanya anak ini akan merasa dihukum oleh penghargaan. Sekian jawaban dari Ana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ana sedikit menambahkan Ustaz Dino. Jadi kenapa kali ini kita bilang kalau penghargaan, punishment dan reward itu efeknya sama ya. Karena kembali lagi kan kita ingin menerapkan positif disiplin kepada murid-murid kita. Positif disiplin ini kita butuh yang namanya motivasi intrinsik dari siswa kita. Punishment dan reward itu bisa kita kategorikan sebagai motivasi ekstrinsik, yang mana motivasi ekstrinsik ini memberikan dampak yang berbeda daripada motivasi intrinsik sebagai target kita. Jadi ketika kita memberikan punishment, dia akan memiliki efek kepada murid kita. Ketika kita memberikan reward, ternyata efeknya pun sama-sama punya efek negatif. Mau punishment, mau reward, kalau kita kaji sama-sama memberikan efek negatif kepada murid kita. Maka dalam materi ini dikatakan bahwa punishment dan reward itu kita nilai sama-sama memberikan pengaruh negatif, sama-sama merupakan motivasi ekstrinsik, yang mana target kita yang kita inginkan adalah menumbuhkan motivasi intrinsik dan menumbuhkan disiplin positif pada murid kita. Demikian Ustadz Dino dan Ustazah yang lainnya. Bagaimana? Ada tanggapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Menarik pembahasan seperti ini. Jadi kemarin kebetulan anak baru hadir dari rakor paripurna KKS di Painan kemarin. Ini juga salah satu yang dibahas. Jadi membangun budaya positif yang ada di sekolah itu memang berawal dari keyakinan kelas atau kesepakatan ibaratnya. Jadi ujung-ujungnya kita sebagai guru atau stakeholder yang ada di sekolah bertanya jadinya kan. Maksud kita ini bukan sebagai sekolah saja, ini mewakili kita seluruhnya. Jadi bagaimana mewujudkan peraturan di setiap satu pendidikan itu ada namanya tata tertib, ada namanya peraturan, ya itulah seperangkat itulah. Jadi bagaimana cara yang efektif, ya menurut versi Ustazah sebagai guru penggerak lah. Karena kebetulan kemarin itu juga diberikan contoh oleh Bapak Kadis Pesisir Selatan kemarin itu dikatakan bahwa guru penggerak itu memang menjadi salah satu penjawab dari permasalahan-permasalahan. Jadi mungkin ini Ustaz di asrama kita bisa konsultasi dengan Ustazah kita dengan permasalahan-permasalahan anak kita nantinya. Itu salah satunya mungkin. Jadi sebaiknya bagaimana caranya kita menyusun, itu pertanyaannya. Sebaiknya bagaimana kita cara menyusun tata tertib sekolah kita atau minimal tata tertib kelas. Mungkin kalau dilihat tata tertib yang sudah kita berikan itu seluruhnya sifatnya menghukum. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Imam. Kita mulainya dari mana? Itu yang pertanyaan yang Anda tangkap. Untuk menciptakan keyakinan kelas itu mulai dari anak sendiri. Berarti memang dari kelas mulainya. Dari kelas-kelas itu muncul yang seperti yang dibuat Aiza tadi ini. Nah, kalaupun kita sudah menuangkannya dalam peraturan kelas, kita pahamkan dulu kepada anak-anak itu nilai apa yang akan dituju dari peraturan-peraturan itu.
tidak langsung instan, blok bikin langsung berubah anak jadi budaya positif, itu tidak. Jadi mulainya perlahan-lahan saja. Mulai dari keyakinan yang mereka buat ini aja dulu, Ustaz. Hormat, sopan, sabar, suka bertanya. Dari sini nanti baru dituangkan dalam bentuk kesepakatan kelas tadi, dituangkan, dituliskan, diterapkan di lingkungan kelas kita. Barulah ke skop yang lebih besar. Bisa sekolah membuat keyakinan sekolah, bisa. Dari mana datangnya? Dari kita, Ustaz-Ustazah. Kita di ruangan ini yang membuat keyakinan kelas seperti yang dibuat Aiza ini. Dari situ kita lihat, nih, kita bisa membuatnya dengan tabel T atau tabel Y. Misalnya Zadina, keyakinan sekolah yang ingin ditujunya berada di sini apa gitu. Itu bisa juga. Dari guru-guru ini memang membuat juga bisa gitu. Barulah kita poin-poinkan menjadi butir-butir peraturan begitu. Ada tambahan, Kak? Baik, sedikit tambahan dari Anas, sebenarnya yang pertama perlu kita buat itu sebenarnya adalah keyakinan kalau kita mau keyakinan sekolah dulu, keyakinan sekolah yang disusun oleh guru-guru dan dihayati dan dilaksanakan oleh guru-guru. Kenapa harus dimulai dari guru? Karena guru sebagai teladan, kita yang akan memberi contoh. Jadi anak-anak akan mengambil intisari dari nilai-nilai keyakinan yang akan mereka tiru itu dari keyakinan dan nilai-nilai yang dipahami, yang diaplikasikan oleh gurunya. Nah, kepada anak-anak yang belum memiliki kematangan emosional, maka tidak apa-apa kalau kita memulai dari membuat peraturan kelas terlebih dahulu. Kita sambil membuat peraturan kelas, maka kita kenalkan kepada murid kita dengan peraturan kelas yang kita buat ini sebenarnya keyakinan yang mana yang hendak kita tuju, gitu. Jadi anak-anak mungkin kalau kita langsung mengenalkan keyakinan kelas, anak-anak akan sulit untuk memikirkan penerapannya karena abstrak kan. Jadi kalau pada anak-anak kita mulai dari memberikan peraturan kelas, kemudian sambil menjalankan peraturan kita tanamkan keyakinan kelas apa sebenarnya yang kita tuju dari peraturan kelas tersebut. Dan kembali lagi seperti yang telah disampaikan sebelumnya, tentu saja proses ini tidak bisa instan, tidak akan langsung hari ini kita buat peraturan dan keyakinan kelas langsung terlaksana berjalan keyakinannya, tapi kita butuh proses, butuh waktu. Anak-anak kita butuh bimbingan, butuh contoh dari kita sebagai guru. Maka tadi juga sudah disebutkan ada beberapa keyakinan yang sudah diterapkan, seperti 7 habits of efficiency people, ada 7 kebiasaan orang-orang sukses, atau ada kemarin tadi apa judulnya lagi, ada keyakinan universal. Jadi keyakinan yang sudah diakui oleh sebagian besar orang dan sebagian besar instansi. Kita bisa mulai dari situ untuk mencontohnya. Kemudian kita sesuaikan dengan kebudayaan atau target apa. Nah ini nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ketika kita membuat nilai-nilai kelas di kelas atau peraturan kelas, kita bisa berpatokan juga pada nilai-nilai kebajikan universal, gitu. Jadi kalau kita bingung, kita mau ambil yang mana, kita lihat di sini, kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita, dengan kondisi kelas kita, dengan kebudayaan kita, kemudian baru kita membuat peraturan dan keyakinan kelas kita sendiri. Begitu kira-kira yang bisa Anda sampaikan. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan lebih lanjut? Atau gimana? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Yang ingin Anda tanyakan terkait dengan tadi kan seperti yang bahwasanya kita lihat
di sekolah itu lebih mengarahnya ke tata tertib, peraturan, dan tadi disampaikan bahwasanya tata tertib itu kita ganti dengan keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas itu dikembalikan ke diri siswa, bahwasanya siswa paham keyakinan apa yang harus dia patuhi di sekolah. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwasanya dengan tata tertib dan peraturan yang kita buat itu, misalkan tata tertib yang di kelas itu dibuat oleh wali kelas dan konsekuensinya pun dibuat oleh wali kelas. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu dengan keyakinan yang dibuat oleh siswa, tentu ada bukan berarti siswa itu akan langsung budaya positifnya seperti yang disampaikan tadi, tidak instan langsung anak-anak itu budayanya positif selalu langsung positif budayanya gitu. Jadi tentu ada pelanggaran yang dia lakukan dengan keyakinan yang dia buat. Jadi apakah konsekuensinya itu dibuat oleh si anak sendiri, kita kembalikan sendiri dengan keyakinan antum ini, apa nanti konsekuensinya yang harus antum terima, atau keyakinannya dari si anak, konsekuensinya dari kita. Dan seperti yang kita ketahui dengan peraturan yang kita buat, konsekuensinya pun juga kita buat sendiri. Nah, jadi dengan keyakinan yang kita kembalikan kepada si anak-anak, apakah kita kembalikan juga kepada si anak dengan keyakinan yang dia buat, beginilah konsekuensi yang harus dia terima dengan apa yang dia buat sendiri. Dan juga bahwasanya ada terkait dengan sekolah ramah anak, yang mana bahwasanya peraturan yang kita buat atau mungkin dengan keyakinan yang dibuat si anak harus sinkron pelanggaran yang dia lakukan dengan hukuman yang akan dia terima. Sering mungkin kita lakukan di sekolah atau mungkin di kelas, pelanggaran si anak misalnya telat masuk ke kelas. Nah, sedangkan kita hukum dia dengan memilih sampah di lingkungan sekolah, nah, itu kan tidak sinkron dengan apa yang dia perbuat. Yang dia perbuat itu pelanggaran yang dia lakukan adalah telat sekolah. Jadi tidak sinkron rasanya dengan pelanggaran yang dia lakukan dengan hukuman yang kita berikan kepada dia. Nah, jadi itu yang ingin saya tanyakan terkait dengan keyakinan yang dia buat dengan konsekuensi yang harus dia terima dengan pelanggaran akan keyakinannya masing-masing. Sekian, saya kembali. Terima kasih Mbak Dina, sangat menarik sekali. Namun sebelumnya kita ingatkan lagi bahwa hukuman, konsekuensi dan restitusi itu berbeda. Kalau kita yang membuat peraturan, kita pula yang membuat hukumannya, berarti itu kita membuat hukuman, bukan konsekuensi namanya. Kalau konsekuensi itu disepakati kedua belah pihak, disepakati anak, disepakati guru, maka itu yang disebut konsekuensi. Misalnya nih peraturannya datangnya kalau lewat 5 masih ditolerir, misalnya masuk kelasnya lewat 5 menit masih ditolerir. Lewat dari 5 menit misalnya antum boleh masuk kelas tapi berlebih pula 5 menit nanti gitu. Ada jam ekstra 5 menit antum setelahnya. Jadi kalau disepakati kedua belah pihak, maka itu disebut konsekuensi gitu. Kalau untuk anak yang melanggar peraturan terhadap keyakinan kelasnya, langkah yang kita lakukan itu restitusi, bukan memberikan hukuman, bukan pula membuatkan konsekuensinya. Jadi restitusi, misalnya begini, dia si A dan si B ini main-main di kelas dan di koridor, sampai main tarik-tarikan baju, lepaslah kancing bajunya. Nah, apakah kita memberikan hukuman? Nah, tujuan restitusi itu dia, si anak ini bisa memecahkan masalahnya. Nanti akan muncul jawaban dari si anak, biarlah ada yang jahit zah gitu. Tapi anak tidak bisa menjahit zah, kan ada pula kayak gitu tuh. Anak tidak pula menjahit zah. Nanti kita sebagai guru lah yang menuntun, membimbing. Kalau tidak bisa menjahit, misalnya boleh minta diajarkan terlebih dahulu ke guru atau orang tua, misalnya guru prakarya misalnya, atau langsung kepada orang tua gitu. Jadi dia akan menjawabnya sendiri dengan penuh dengan bertanggung jawab. Jadi mereka akan
menemukan cara sendiri untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan gitu. Itu untuk orang yang melanggar, anak-anak yang melanggar keyakinan kelas dengan tekniknya restitusi. Saya tambahkan sedikit, maka kembali lagi kepada sebenarnya ketika kita ingin memberikan konsekuensi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh murid, kita kembali lagi kepada posisi kontrol mana yang ingin kita ambil, gitu. Jadi kalau kita ingin mengambil posisi kontrol sebagai pemantau, maka kita akan berpatokan pada peraturan mana yang dia langgar dan apa konsekuensi yang sudah kita sepakati. Tapi ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer, maka kita akan punya tugas lebih, Ustaz-Ustazah. Kita yang pertama, kita akan mencari tahu dulu kenapa si anak ini melanggar, kebutuhan yang mana yang tidak terpenuhi sehingga si anak ini melanggar keyakinan yang sudah kelas tadi. Gitu. Setelah itu apa yang bisa dilakukan oleh si anak untuk kembali lagi dalam usahanya mematuhi keyakinan kelas tersebut. Jadi makanya dalam membangun budaya positif ini, maka kita para guru diharapkan untuk mampu untuk mengambil posisi sebagai manajer, gitu, agar ketika siswa kita melanggar keyakinan kelas tersebut, kita dapat memberikan restitusi yang sesuai tanpa yang kita bisa mengambil pola pikirnya win-win solution. Tidak ada yang merasa disalahkan, tidak ada yang merasa dirugikan, tapi solusi yang terbaik karena setiap tindakan anak memiliki alasannya sendiri, gitu. Apakah ada yang ingin ditanggapi atau ditanyakan lagi, Ustazah? Bagaimana, Zarina? Oke. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ustazah yang telah menjelaskan perihal materi ini. Yang ingin anak tanyakan yaitu mengenai segitiga restitusi, yang mana tadi kita telah melihat dari contoh kasus yang sudah dilakukan di kelas, dari kelas 7 dan kelas 8. Yang ingin saya tanyakan yaitu apakah segitiga restitusi ini bisa kita lakukan kepada seluruh anak, dalam artian tidak yang anak pahami yaitunya tidak semua anak, apalagi anak-anak kita di SMPIT ini ingin atau bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Nah, artinya kan tadi kan kita itu menanyakan bagaimana dan akhirnya dari permasalahan yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua, anak pribadi pernah waktu itu langsung menanyakan atau mungkin salah dari anak cara menanyakannya. Jadi anak itu malah berdampak melawan atau mendongkol, serta ada juga yang menangis karena anak bertanyakan. Jadi pertanyaan keduanya yaitu bagaimana cara kita bisa mengaplikasikan segitiga restitusi ini terhadap kepribadian anak yang berbeda-beda di sekolah kita. Mungkin sekian dikembalikan. Baiklah, Zahuri. Yang pertanyaan pertama, apakah segitiga restitusi dapat diterapkan kepada seluruh anak? Jawabannya adalah seharusnya bisa. Seharusnya bisa, karena kan setiap seluruh anak punya kebutuhan dasar yang sama, sehingga seharusnya kita bisa bisa mencari tahu atau menggali lebih dalam lagi tentang kebutuhan anak tersebut. Nah, yang seringkali jadi kendala ketika kita melakukan segitiga restitusi ini sebenarnya adalah memilih pertanyaannya dan memvalidasi perasaan anak ini, gitu. Jadi kadang-kadang sebelum kita memberikan pertanyaan atau menunjukkan respon kita kepada anak, kita sudah punya mindset sendiri sebenarnya kan. Kita sudah menjudge duluan anak tersebut. Jadi kadang-kadang apa yang kita
sampaikan ke anak itu sedikit banyak tergambar pula apa yang kita pikirkan terhadap anak ini gitu. Jadi anak-anak yang mungkin sensitif bisa jadi responnya tidak terduga dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Maka oleh karena itu tahap pertama dari segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas gitu. Jadi sebelum kita mulai untuk mencari solusi dari sebuah masalah, ya kita harus stabilkan dulu kita sebagai guru, identitas kita adalah sebagai pembimbing, pendamping anak agar dia mampu menyelesaikan masalahnya. Yang si anak pun juga, apakah dia menerima bantuan kita, apakah dia percaya kalau dia bisa kita bantu untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Nah, terkait dengan reaksi anak yang kadang-kadang ketika ditanya itu tidak bagus gitu kan. Jadi memang kadang-kadang kan kembali lagi karena pikiran anak-anak kita yang masih belum matang. Kadang-kadang apa yang kita harapkan itu tidak muncul ketika kita tanyakan. Kita harapkan jawabannya A, yang muncul itu jawabannya B gitu. Kita harapkan dia bersedia minta maaf, ternyata dia sekeras apapun kita mengarahkan si anak ini untuk minta maaf, dia tetap tidak mau minta maaf. Nah, maka dalam situasi ini dikatakan kita boleh mundur satu langkah. Ketika kita tadi berusaha membuat anak menunjukkan rasa ingin minta maafnya sendiri, itu kita kan di posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ketika sudah dicoba berkali-kali si anak ini masih menghindar dari kewajibannya untuk minta maaf, maka kita boleh kembali lagi ke posisi sebagai pemantau, gitu. Jadi kita boleh ketika si anak ini tidak bisa diarahkan, benar-benar tidak bisa dengan segala macam cara, kita boleh kembali kepada posisi pemantau. Tapi ya diharapkan tidak sering-sering. Kalau bisa kan kita semua sudah stay di posisi manajer, gitu. Demikian jawaban saya. Ya, sudah lengkap oleh Nora sebenarnya ini. Jadi memang tugas kita itu kita juga harus tahu karakter anak kita masing-masing gitu. Cara kita bertanya, si A ini nggak suka dengan cara seperti ini bertanyanya, si B ini lebih suka kayak gini sebagai teman misalnya kan. Jadi kita memang harus tahu karakter dari anak-anak kita. Makanya setiap anak itu unik, punya treatment yang berbeda. Yang dikatakan Kajar Dewantara tadi bahwa kita ini guru sebagai petani. Anak itu tumbuh sesuai kodratnya masing-masing. Ada yang jadi jagung, padi gitu. Tugas kita itu memberikan asupan nutrisinya lah, cahaya mataharinya lah yang kurang. Jadi memang setiap anak itu akan berbeda-beda gitu. Baik itu yang kita berikan, responnya juga akan berbeda-beda kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Ustazah. Apakah masih ada yang ingin kita diskusikan bersama-sama? Tapi karena waktu sudah menunjukkan hampir jam pukul 16 sore, maka dengan ini kami nyatakan kalau kami bersedia ditanya-tanya, silahkan dijapri kalau masih ada yang mengganjal di hati Ustazah sekalian, atau yang masih ada yang ingin didiskusikan, kami menyediakan waktu kami. Sebelum kami tutup sesi berbagi kita hari ini, mari kita sama-sama refleksi dulu. Kita refleksikan terlebih dahulu tentang kegiatan kita hari ini. Untuk lebih lancarnya kita mintakan aja kepada Zahdir untuk memimpin. Baik Ustazah, sebelum kita akhiri kita refleksi dulu. Nanti link akan Anda bagikan di grup WA. Jadi itu link Padlet untuk jawabannya, pertanyaannya ini nanti kita isi nama _ jawaban gitu.
Nah, pokoknya temuak segala misteri kok. Pandai lah. Dia lebih sering undangan. Terus tugas semua. Itu kenapa si Salman bisa nak sholat Jumat petang? Itu cik terlalu dicari solusi itu. Salman sholat Jumat. Itu lucu lah. Polos ke bawah. Saat anak ketik wah parah itu pakai ekspresi saat ekspresi Minang Kocak mah. Wah parah nih atau sunat itu pakai ekspresi itu. Si Salman. Saya juga. Orang pendek. Tangan ada dekat sekuat apa yang ada dekat pendek. Kalau lakukan selang itu pasti terkaluk kan. Penjaganya kok dia panjang. Jago selang. Ini ada selang. Baiklah Ustazah, link patennya sudah kami bagikan di grup WA sekolah kita. Kami tunggu hasil refleksi dari kegiatan kita kami hari ini. Mudah-mudahan kedepannya menjadi masukan bagi kami dan juga membawa manfaat bagi ustaz-ustazah sekalian. Baiklah, kita akhiri kegiatan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.